sebaik apapun kalau itu dilakukan secara sendiri-sendiri, mungkin hasilnya tidak akan efektif. Sehingga mestinya dilakukan secara bersama-sama. Ya, halo pemirsa Unas TV dimanapun Anda berada, senang sekali tentunya saya Kautsar Ardiansyah dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program Econotalks. Ya baik pemirsa, harga pangan di Indonesia selalu menjadi isu yang sangat sensitif. Ketika harga naik, masyarakat sebagai konsumen langsung merasakan tekanannya. Tetapi di sisi lain, ketika harga turun, petani justru sering menjadi pihak yang paling terdampak. Karena itu muncul pertanyaan yang sangat penting. Apakah harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat harus selalu dibayar dengan rendahnya kesejahteraan para petani? Atau sebenarnya keduanya bisa diwujudkan secara bersamaan melalui sistem pangan yang lebih efisien, adil, dan terkelola dengan baik tentunya. Untuk membahas tema kita hari ini tentunya sudah hadir bersama saya di sini narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Sudah hadir di sini, izinkan saya menyapa ada Ibu Dr. Sri Undai Nurbayani SMSI selaku dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Sri. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kedua kalinya datang di Unas TV tentunya luar biasa sekali. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah Mas Kautsar, baik. Alhamdulillah, luar biasa Ibu Sri. Menarik tentunya pembahasan kita Ibu Sri terkait dengan memang ini tidak jauh dari kehidupan masyarakat khususnya kita di Sulawesi Selatan, salah satu penopang ekonomi industri pertanian tentunya terbesar di kawasan Indonesia Timur. Membahas terkait dengan harga pangan tentunya. Ini tidak jauh-jauh dari kebutuhan ekonomi masyarakat kita sehari-hari Bu Sri. Menjadi pertanyaan awal saya yang ingin saya tanyakan. Harga pangan ini hampir selalu menjadi isu yang tentunya sangat sensitif sesuai yang apa yang saya mention sebelumnya dan tentu ini mendapat perhatian bagi masyarakat sekitar maupun pemerintah. Dari sisi perspektif ekonomi, mengapa harga pangan ini memiliki posisi yang sangat strategis dibandingkan dengan komoditas-komoditas lain yang ada di Indonesia? Menurut Ibu seperti apa? Oke, terima kasih Mas Kautsar. Pertanyaan yang krusial saya kira ya. Jadi kenapa menjadi strategis? Karena pada dasarnya seperti ini. Kalau kita lihat harga pangan itu sifatnya inelastis. Artinya apa? Ketika terjadi penurunan atau kenaikan harga pangan itu sendiri tidak serta-merta merubah konsumsi konsumen. Contohnya misalnya seperti ini. Dengan adanya kenaikan kita tidak mungkin mengurangi katakanlah beras, mengurangi telur, minyak goreng misalnya. Berbeda ketika misalnya itu adalah konsumsi elektronik, konsumsi pakaian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua bahwa pada dasarnya kita tahu kalau kita lihat kondisi pangan ini hampir semua rumah tangga ya, rumah tangga menengah, rumah tangga ke bawah ya, itu kurang lebih bahwa 30 sampai 50% dari pendapatan mereka itu teralokasikan ke pangan sehingga itu menjadi sensitif di sisi pemerintah bahwa pada dasarnya karena ini pangan cepat menjadi reaksi di tataran pemerintah. Iya, baik Ibu Sri. Berarti memang pangan ini bukan hanya sekedar sebuah konsumsi biasa karena tadi ini merupakan salah satu indikator terkait dengan tadi kesejahteraan rumah tangga yang hampir sebagian masyarakat tentu membutuhkan yang namanya pangan itu sendiri. Nah, kemudian pertanyaan saya Bu, seberapa besar tentunya pengaruh fluktuasi harga pangan itu sendiri terhadap inflasi dan juga daya beli masyarakat terhadap bagaimana stabilitas perekonomian nasional itu bisa berkembang begitu? Oke, kalau kita lihat bagaimana dampaknya terhadap inflasi, kita tahu seperti ini ya Mas ya, bahwa komoditas pangan itu memberikan kontribusi 25-30% komoditas pangan, harga komoditas pangan berpengaruh terhadap inflasi, terutama kalau kita lihat dari konsumen price index. Jadi harga indeks konsumen di situ komoditas pangan lah yang punya peran terbesar ya dari sisi ini.
Kemudian kalau kita lihat dampaknya terhadap rumah tangga seperti tadi saya katakan bahwa karena adanya kontribusi pendapatan yang besar yang dialokasikan 35 bahkan sampai 50% pendapatan itu digunakan untuk konsumsi pangan seperti itu. Baik Ibu Sri, ada pertanyaan menarik tentunya di kalangan kita sebagai masyarakat, tentunya para pemirsa Unas TV. Di masyarakat berkembang anggapan bahwa ketika harga pangan naik, petani otomatis ikut menikmati keuntungannya dari kenaikan pangan tersebut. Apakah mekanisme ekonomi ini memang sesederhana itu atau seperti apa? Sebenarnya ya tidak sesederhana itu. Kenapa? Karena ketika harga pangan naik atau turun di tingkat petani, lebih cenderungnya bahwa turun di tingkat petani ya, itu tidak serta-merta beriringan di tingkat konsumen. Karena kenapa di konsumen itu lebih lambat. Ada hal-hal yang mempengaruhi kenapa seperti itu. Terutama salah satunya juga bahwa karena petani menerima margin yang kecil ya. Betul karena sekali. adanya katakanlah pedagang antara yang memang besar membuat rantai pasok menjadi besar sehingga tidak serta-merta bisa beriringan gitu. Nah baik, tadi disampaikan bahwa ini tidak langsung menurunkan dari ekosistem ekonomi yang telah berjalan. Kira-kira faktor-faktor ekonomi apa yang memang menyebabkan kenaikan harga di tingkat konsumen ini itu tidak sepenuhnya meningkatkan pendapatan petani? Banyak faktor ya, banyak hal yang bisa kita identifikasi. Salah satunya margin perantara itu yang besar. Kalau ini makin panjang, maka membuat pendapatan petani itu makin kecil untuk yang diterima. Kemudian itu bisa juga dikatakan bahwa katakanlah biaya produksi itu sangat mempengaruhi ya. Katakanlah biaya transportasi, biaya pupuk, adanya tenaga kerja itu punya pengaruh semua terhadap faktor-faktor tadi dan mungkin yang tidak kalah pentingnya adanya ketidakefisienan logistik. Mestinya itu harusnya di situ terjadi efisiensi ya, tapi kan kita lihat banyak kendala di lapangan yang mungkin tidak semua wilayah bisa berlangsung itu lebih efektif. Ya, berarti memang Ibu Sri ada rantai ekonomi yang tentunya jauh lebih panjang dari sisi produksinya, kemudian distribusi yang memang itu menentukan seberapa tinggi peningkatan terhadap kualitas ekonomi para petani itu sendiri. Nah, kita sering melihat Ibu Sri kalau misal ketika terjadi panen raya misalnya, khususnya di daerah Sulawesi Selatan, harga di tingkat petani itu justru turun akibat produksi yang mungkin melimpah dan lain sebagainya. Sementara harga di pasar ini belum tentu juga ikut turun. Nah, bagaimana Ibu membaca fenomena ini sebagai perspektif seorang akademisi dan juga ahli ekonomi? Kalau kita lihat dari sisi teori, ya kalau kita lihat dari sisi teori, saya kira Mas Korsar juga dengar, tahu bahwa ada yang namanya asimetrik informasi. Dan itulah yang terjadi terutama dalam hal price asymmetric. Jadi di tingkat petani tidak berbarengan informasi harga yang ada dengan di level konsumen. Sehingga apa yang terjadi bahwa pada dasarnya ketika mungkin di petani itu sudah terjadi perubahan, itu direspon lambat oleh konsumen seperti itu. Berarti memang masyarakat perlu memahami bahwasanya petani juga bahkan tidak mengetahui kondisi harga sesungguhnya yang ada di pasaran konsumen. Betul. Itu. Semakin panjang rantai pasok, itu membuat semakin ada informasi yang loss begitu di tingkat petani. Baik Ibu. Nah, menurut Ibu sendiri terkait dengan tadi mungkin kita sudah bahas terkait harga pangan yang tidak sesuai ketika ada rantai pasok yang sangat panjang. Menurut Ibu sendiri, persoalan utama dalam sistem pangan Indonesia saat ini itu lebih banyak terletak pada sisi produksi kah ataupun distribusi sehingga tata kelola kebijakan ini tidak selalu beraturan begitu untuk dalam perkembangan ekosistem pangan kita? Yang mana yang lebih berperan?
ini pendapat pribadi ya, Siap. berdasarkan fakta. Kalau saya sih melihatnya bahwa itu di level distribusi dan struktur pasar. Tapi bukan berarti bahwa di level tata kelola, di level produksi itu tidak ada masalah. Pada dasarnya tetap ada kontribusi di situ. Nah, katakanlah seperti ini, kalau kita lihat produksi kita kan sebenarnya sudah ada beberapa komoditas yang sudah sangat bagus ya, Betul sudah sekali. sangat bagus responnya, tapi kemudian bahwa kita sadari ada rantai pasok yang panjang di antara petani, pedagang ke konsumen. Sehingga itu yang menyebabkan adanya hal-hal yang tidak berjalan efektifnya tadi level-level, katakanlah misalnya di produksi, di distribusi sampai kepada tata kelola seperti itu. Iya, berarti penting sekali untuk bisa kita, pemerintah khususnya, itu bisa memetakan dulu di mana akar masalah utamanya, kemudian tanpa itu kebijakan juga bisa dibuat hanya menentukan berbagai persoalan, sehingga persoalan-persoalan terutama dalam sistem tata kelola itu bisa ditahu di mana letak kesalahan dan juga implementasi yang kurang tepat dari peninjauan harga pangan itu sendiri, Ibu. Nah, sering muncul anggapan bahwa harga pangan murah itu menguntungkan konsumen tentunya, khususnya kita sebagai konsumen dan juga para pemirsa, sedangkan harga tinggi itu menguntungkan petani, Bu. Nah, apakah memang harus selalu terjadi trade-off seperti itu, atau keduanya ini bisa saling berjalan beriringan seperti itu? Oke, kalau dikatakan haruskah terjadi trade-off, pada dasarnya tidak semua kondisi membuat trade-off itu terjadi. Satu contoh ya, kalau di negara-negara yang sistemnya sudah bagus, sudah efisien, trade-off itu tidak perlu terjadi. Tetapi kalau di negara berkembang yang katakanlah masih ada proses yang tidak efisien, maka trade-off itu bisa terjadi. Kenapa? Pada dasarnya tadi salah satu penyebabnya, maaf kalau saya berulang-ulang mengatakan, salah satu itunya adalah karena rantai pasok. Ini semakin panjang itu, semakin banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Sehingga ketika makin banyak pihak yang terlibat di dalamnya, efisiensi makin tidak terjadi. Biaya juga makin naik, makin high cost seperti itu. Ya, baik, Ibu. Nah, kalau kita tarik sedikit, jika kesejahteraan petani dan juga keterjangkauan harga pangan itu dapat diwujudkan secara bersamaan terlepas dari rantai pasok yang begitu luas tentunya, prasyarat ekonomi apa yang tentunya harus dipenuhi agar rantai pasok pangan itu dapat berjalan sesuai aturan dan juga rencana? Oke, banyak faktor ya, banyak faktor yang bisa menyebabkan. Tapi ada beberapa hal penting yang kita bisa highlight di situ. Salah satunya katakanlah misalnya seperti ini, peningkatan produksi. Ya, peningkatan produksi itu perlu produksi yang efisien. Misalnya dari sisi apa? Misalnya katakanlah dari bibit unggul, kemudian teknologi, itu mestinya bisa terterapkan dengan baik. Kemudian jangan lupa, Mas, dari sisi kelembagaan. Betul. Apapun yang pemerintah lakukan, misalnya seperti apa kebijakan, kalau itu tidak melembaga, dan tentu saja di level bawah ya, terutama di bagian petani, sekira itu tidak akan terlalu maksimal hasilnya. Kemudian di satu pihak lagi, dari sisi petaninya sendiri, dari sisi kebijakan yang didukung oleh pemerintah nantinya perlu diversifikasi. Betul sekali, berarti tentunya adanya pengawasan juga perlu ya, sampai ke tingkat bawah, agar rantai pasok pangan itu dapat berjalan seperti dengan itu. kata lain, di pengawasan itu harus terjalin koordinasi yang baik untuk semua pihak gitu. Ya, baik, luar biasa sekali Bu Sri. Ditahan dulu, kita akan melanjutkan pembahasan kita, tentunya semakin menarik para pemirsa Unas TV. Setelah jeda mungkin kita akan membahas lebih rinci lagi terkait apakah harga murah untuk konsumen itu berdampak pada kesejahteraan petani ataupun sebaliknya. Untuk itu para pemirsa Unas TV, tetaplah bersama kami setelah jeda iklan berikut ini. Temukan perspektif baru dalam setiap peristiwa. Saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV.
Takut gagal atau minder itu seperti membatasi potensi diri sendiri. Padahal kalau pede, kegagalan tuh cuma step buat upgrade diri, bukan game over. Jangan bandingin dirimu dengan yang lain. Kamu punya cerita yang berbeda. Kamu nggak harus sempurna buat jadi luar biasa. Versi kamu yang sekarang udah cukup keren kok. Setiap langkah kecilmu sangat berarti. Gagal bukanlah akhir, itu cuma belok dikit sebelum sampai tujuan. Ingat kau punya tempat di dunia ini dan itu penting. Libatkan dirimu dalam gerakan perubahan. Banyak produk yang terbuang sia-sia, dari retail dan food service, serta masyarakat yang gemar menyisakan produknya. Ubah cara pandang kita untuk menghargai makanan. Kalau kita berhenti buang-buang makanan, kita menyelamatkan bumi dari 3,6 juta kilogram gas beracun tak terlihat. It saves lives. Ya baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Ekonotalks. Baik Ibu Sri, melanjutkan pembahasan kita, mungkin tadi sudah panjang lebar terkait kita bahas bagaimana harga pangan itu berdampak dalam produksi, kemudian rantai pasok dan juga sampai ke konsumen. Mungkin kita fokus lebih kepada tata kelola yang terjadi dalam sektor pangan di Indonesia. Baik Ibu, yang ingin saya tanyakan, pemerintah ini kerap menggunakan operasi pasar, kemudian subsidi, kemudian harga acuan hingga impor untuk menjaga stabilitas harga pangan itu sendiri. Bagaimana Ibu sebetulnya melihat dan juga menilai efektivitas instrumen-instrumen yang tadi saya sebutkan? Oke, kebijakan itu yang dilakukan adalah kebijakan responsif. Iya. Jadi begitu keadaan dalam situasi yang kenanya itu sangat cocok, sangat signifikan. Tapi perlu diketahui bahwa itu adalah kebijakan yang memang responsif, tapi untuk jangka pendek. Kalau untuk jangka panjangnya perlu kebijakan yang lebih ke perubahan struktur seperti Berarti itu. memang kebijakan yang saat ini diterapkan oleh pemerintah itu responnya itu hanya pada jangka pendek saja menurut Ibu? Ya, lebih ke itu. Contohnya seperti satu contoh tadi yang Mas sebutkan, operasi pasar. Kan kita lihat operasi pasarnya ada ketika misalnya keadaan di pasar realnya itu mungkin katakanlah ada gap di stok, ada kenaikan harga yang menurut pemerintah ini masih dalam hal yang wajar dari sisi produksi ya, tapi kemudian kenapa sudah ada kesenjangan seperti itu, dan untuk jangka pendek sangat responsif. Ya, berarti memang kita perlu mana ini kebijakan-kebijakan yang memang dipengaruhi dari kebijakan pemerintah itu sendiri untuk tata kelola yang lebih responsif dan juga jangka panjang tentunya. Nah, menurut Ibu, apakah kebijakan pangan yang selama ini diterapkan lebih banyak bersifat yang tadi disebutkan responsif terhadap gejolak harga atau sudah mengarah pada pembenahan struktur ekonomi yang tentu ini bisa mempengaruhi dalam jangka panjang seperti itu? Ya, kalau kita lihat, kita tidak pungkiri bahwa pemerintah, ya pengambil kebijakan memang pekah di dalam melihat keadaan-keadaan yang terjadi dalam jangka pendek. Dan syukurnya karena responnya cepat, ya. Betul, responnya cepat. Tetapi kalau kita mau lihat dari sisi jangka panjang, saya kira itu masih perlu diefektifkan lagi ya. Jadi dalam hal ini seperti apa? Ya perubahan struktur dalam hal kelembagaan misalnya di semua level, tidak hanya di tataran di atas pada misalnya pada pengambil kebijakan, tapi juga pada di level bawah. Misalnya karena dari sisi petani ya, ada kelompok petani biasanya katakanlah merespon kebijakan pemerintah itu ketika banyak keuntungan yang menurut secara pribadi diperoleh untuk petaninya sendiri, yang sebenarnya itu adalah untuk jangka panjang. Betul Jadi sekali. tidak hanya untuk keadaan yang kondisional saja ya, seperti itu. Ya baik Ibu Sri, tentunya tadi disampaikan memang kebijakan-kebijakan yang diambil memang harus direspon baik juga oleh pemerintah dan juga oleh masyarakat, khususnya para petani yang memang
mereka menjadi salah satu pondasi untuk struktural kemudian dari produksi hingga ke konsumen terkait dengan kondisi pangan saat ini. Nah, kalau kita bicara dalam rantai pasok pangan itu sendiri, Bu, bagian mana yang menurut Ibu sendiri masih paling tidak efisien dan paling berpengaruh terhadap terbentuknya harga yang akhirnya itu bisa dibayar lebih oleh konsumen, begitu? Ya, kalau kita telusuri dari katakanlah tahap awal on farm, proses on farm sampai kepada di luar tiba di tangan konsumen, mungkin kita bisa menilai bahwa distribusi dan logistik itu yang memakan atau mendapatkan proses yang tidak efisien. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya seperti ini ya, katakanlah di logistik pasca panen, melimpah produk ada, tapi petani akan berpikir ini disimpan kemana? Betul. Dia apakan ketika misalnya berlimpah, kemudian cara mengawetkannya bagaimana? Jadi katakanlah komoditas-komoditas tertentu ya, mungkin kalau padi oke lah. Bisa bertahan lama ya, kita sudah tahu. Tapi misalnya bawang, tomat, cabai, kadang kan ada kondisi melimpah, tapi kemudian itu tidak tertangani ketika produksi betul-betul yang baik begitu ya, sangat produktif. Iya, berarti memang banyak komoditas-komoditas yang khususnya yang ada di Indonesia seperti komoditas yang tidak tahan lama dalam masa penyimpanan itu sendiri itu bisa mempengaruhi ekonomi masyarakat seperti itu. Iya. Nah, kalau kita tarik lebih jauh, Ibu, banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini tentunya terkait dengan kebijakan yang dibuat. Salah satunya kalau kita mention itu adalah Koperasi Merah Putih. Nah, kalau saya tanyakan kembali ke Ibu, bagaimana peran koperasi kemudian juga kelembagaan-kelembagaan petani yang ada di masyarakat hulu, khususnya di masyarakat yang notabene-nya itu adalah petani, serta penguatan akses pasar dalam meningkatkan efisiensi sistem pangan sekaligus itu bisa membuat posisi tawar para petani. Bagaimana sebetulnya peran dari kemudian kelembagaan para petani, koperasi yang ada di desa-desa itu bisa meningkatkan kualitas dan juga posisi tawar para petani itu sendiri? Oke, kalau ditanya perannya bahwa apakah misalnya dari sisi kelembagaan ya, tadi Mas Kausar sudah menyebutkan bagaimana apakah bisa berperan strategis. Kalau saya sih yakin bisa berperan strategis. Tapi seperti apa itu tentu saja kalau pelembagaan atau lembaga itu sendiri terkelola dengan baik. Jadi dari sisi mungkin petaninya, katakanlah kemampuan petani kita kan tidak semuanya sama ya. Betul sekali. Harus dibarengi dengan kemampuan yang mungkin disiapkan oleh tataran kebijakan untuk bagaimana agar petani bisa mendapatkan itu. Satu contoh, kalau seandainya lembaga itu berfungsi dengan baik, maka bisa meningkatkan nilai tambah. Karena tadinya mungkin yang produksinya sendiri-sendiri, kemudian itu bisa bersama-sama ya, jadi agregasi produk bisa meningkat. Kemudian bargainingnya juga bisa bertambah. Jadi pada dasarnya yang tadinya posisi tawarnya lemah ketika itu secara kelembagaan, saya kira menjadi kuat, bisa meningkatkan posisi tawar petani itu sendiri. Nah, baik Ibu, terkait dengan tadi memang peran koperasi kemudian kelembagaan di sektor petani itu sendiri, saya ingin tanyakan kemudian juga daripada kualitas petani kita. Apakah perlu adanya pelatihan dan juga peningkatan terhadap sektor pertanian khususnya para petani ini agar meningkatkan kualitas produk pangan yang itu bisa bersaing di luar seperti itu? Menurut Ibu seperti apa? Apakah itu perlu? Kalau yang namanya knowledge, namanya skill, saya kira setiap SDM itu perlu. Nah, kalau dari sisi petani, untuk saat sekarang dengan era digitalisasi, sangat-sangat perlu. Karena kenapa? Bagaimana mau memasarkan produknya, bagaimana mau melihat misalnya katakanlah pembibitan yang bagus dan sebagainya, kalau mereka tidak punya pemahaman seperti itu. Sehingga kalau bahwa apakah perlu diimprove mereka punya skill, sangat-sangat perlu, meskipun levelnya berbeda-beda ya. Dan kemudian kalau saya sih berharap ya bahwa sangat tergantung pada kebutuhan petaninya. Jadi kita tidak perlu membuat kebijakan yang sama pada semua level, pada semua wilayah, tapi tergantung apa yang dibutuhkan oleh petani dan lakukanlah secara
kelembagaan. Baik Ibu. Nah, di tengah perubahan iklim dan juga alih fungsi lahan dan juga dinamika pasar global tentunya, seberapa besar tantangan-tantangan ini dapat mengganggu terkait dengan stabilitas harga pangan di Indonesia ke depan terkait dengan tadi perubahan iklim kemudian alih fungsi lahan? Apakah ini justru bisa mempengaruhi stabilitas harga pangan yang ada di Indonesia ke depannya? Kalau kita lihat secara strategis sangat berpengaruh. Ya. Karena satu contoh, kalau tadinya misalnya luas lahan pertanian itu masih banyak, kemudian dialihkan fungsinya katakanlah jadi perumahan dan lain sebagainya, berarti ada bagian yang tadinya memproduksi pangan, kemudian tidak terproduksikan lagi, dan tentu saja itu punya konsekuensi ya. Artinya kalau pemerintah tidak memperhatikan dengan baik bagaimana implikasi kebijakan untuk itu, saya kira suatu hari nanti akan ada lag antara produksi dengan kebutuhan konsumsi. Jadi kalau bisa mungkin tadi bahwa mempertahankan adanya lahan yang sudah memang produktif, kemudian memperbaiki kelembagaan, mintas rantai pasok yang tidak efektif, saya kira itu menjadi solusi salah satu yang bisa dimanfaatkan untuk itu. Ya baik Ibu Sri, jika kita berbicara tadi kita sudah bahas panjang lebar tentunya, ketika kita bicara tentang pembangunan ekonomi jangka panjang, khususnya dalam sektor pangan. Strategi apa yang perlu memang diprioritaskan agar Indonesia ini memiliki sistem pangan yang lebih efisien, tangguh, dan juga berkeadilan tentunya? Salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk itu, kalau saya sih melihat ya bahwa kalau apapun, sebaik apapun, kalau itu dilakukan secara sendiri-sendiri, mungkin hasilnya tidak akan efektif. Sehingga mestinya dilakukan secara bersama-sama. Nah, ketika itu mau dilakukan secara bersama-sama, bagaimana cara melakukannya? Ya harus kelembagaan. Dan artinya kalau secara kelembagaan, tidak hanya kebijakannya dari atas ke bawah, top down, tapi juga bottom up harus bekerja sama. Jadi seperti apa kebijakan di level atas bisa disambut oleh petani, bisa dilakukan oleh petani, itu perlu respon yang baik. Jadi respon dari petani sebagai pelaku, di samping dari sisi kebijakan juga harus memberikan ruang yang baik terhadap petani. Ya berarti memang aturan yang dibuat itu ataupun kebijakan harus memang ada timbal balik tersendiri yang perlu saling menguntungkan antara pemerintah dan juga petani sebagai pelaku sektor pangan itu sendiri. Baik Ibu Sri, mungkin ini sebagai penutup yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, jika diminta merekomendasikan satu kebijakan yang memang paling prioritas untuk mewujudkan bagaimana supaya harga pangan kita khususnya yang ada di Indonesia, terkhusus juga yang ada di Sulawesi Selatan, itu tetap terjangkau tanpa mengorbankan yang tadi kita sudah bahas, kesejahteraan petani, kemudian juga yang tentu ini bisa berdampak baik bagi ekosistem pangan yang ada di Indonesia. Mungkin Ibu Sri bisa disampaikan. Sebagai bisa dibilang ujung ya dari percakapan tadi, yang mungkin paling strategis atau penting untuk dilakukan adalah bagaimana penguatan kelembagaan. Kelembagaan seperti apa? Kalau sekarang eranya adalah digitalisasi, saya kira di tingkat petani juga perlu kelembagaan seperti itu. Tadi ada disebutkan misalnya koperasi. Nah, saya kira melalui koperasi ini bisa meningkatkan produktivitas petani. Semoga juga selanjutnya bisa meningkatkan kesejahteraan petani. Karena kenapa kita harapkan kalau secara kelembagaan maka itu bisa memangkas rantai yang tidak efisien dan sekaligus distorsi pasar. Kurang lebih seperti itu, Mas Kesa. Ya, baik. Luar biasa sekali Bu Sri dari closing statement yang disampaikan. Tentu poin utamanya adalah bagaimana kita bisa membentuk masyarakat, khususnya para petani, itu bisa terjalin kelembagaan di situ agar rantai pasok memang dapat terjalin sehingga harga pangan ini dapat tetap terjaga seperti itu, Ibu. Baik, luar biasa sekali para pemirsa Unas TV dari perbincangan kita hari ini bersama Ibu Sri. Saksikan program-program menarik lainnya hanya di Unas TV. Untuk itu saya Kautsar Ardiansyah mewakili seluruh kru yang bertugas pada hari ini. Pamit undur diri dan sampai jumpa.